Kado Natal untuk Papua. Di seluruh dunia, orang-orang ramai merayakan Natal. Di seluruh dunia, banyak anak kecil bergembira mengharap hadiah dari Sinterklas. Di negeri-negeri Eropa saat perayaan Natal diselimuti hujan es begitu memukai, namun tidak di tanahku yang diselimuti tangisan dan darah. Tentu sangat gembira dan bahagia bisa berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara untuk merayakan Natal. Namun tidak di tanahku. Hatiku diselimuti dendam, amarah, benci karena keluargaku jatuh bersimbah darah di bawah moncong senjata. Ya, perayaan Natal sangatlah berbeda di tanahku. Sangat sulit. Perayaan Natal di tanahku penuh tangisan, mayat, berserakan dan berjatuhan. Kami merayakan Natal di hutan-hutan, di tenda-tenda pengungsian. Bagaimana mungkin bisa merayakan Natal dengan kebahagiaan sementara Sinterklas berpakaian loreng mengokang senjata? Alih-alih merayakan Natal bukan dengan bunyi petasan, yang terjadi adalah bunyi tembakan senapan dan mereka menembak seperti berburu binatang saja. Ya, itulah kado Natal di Papua, di tanah Papua. Kado Natal berbalut luka, air mata dan kebencian. Jujur, saat itu di benak saya berkelebatan citraan visual seorang bocah hidup di tenda pengungsian dan menjelang Natal. Si bocah berharap Sinterklas datang menjelang Natal. Si bocah berharap Sinterklas datang menghadiahkan buku dan alat tulis agar dia bisa menulis kisah tentang tanah Papua yang elok, tanah Papua tanpa penghancuran alam, tanah Papua tanpa penindasan, tanpa penghisapan, tanpa pemerkosaan, tanpa penculikan, pembunuhan. Saat itu dalam citra visual saya melihat bocah lelaki berusia 9 tahun itu merasuk-rasuk masuk keluar hutan bersama sang ibu. Beberapa hari setelah sang bapak ditangkap, mereka pergi meninggalkan rumah di kampung menuju tenda pengungsian yang kata orang berpuluh-puluh kerabat dan berbagai kawasan tinggal di sana. Setelah demonstrasi besar air dengan penangkapan dan penembakan, dia berkenalan dengan beberapa bocah sebaya, namun dia nyaris tak pernah bermain bersama mereka. Dia lebih kerap memilih menyendiri, duduk bersandar di bawah pohon rada jauh dari tenda pengungsian. Di tenda pengungsian, ditenggelam dalam dunianya, membayang-bayangkan apa yang telah sedang dan bakal terjadi pada sang bapak. Sebagai anak sulung, cuma ibu dan bapak yang dia punya. Tak ada lagi kakek, tak ada lagi nenek, tak ada lagi om dan tante. Kini bahkan di tenda berpuluh-puluh pengungsi hidup dalam tenda buntut bersama sang ibu. Dia merasa sendiri dan sepi. Berbulan-bulan sudah merasa tinggal di pengungsian. Tak ada kabar soal bapak, tak ada kepastian kapan bisa kembali ke rumah, kembali ke kampung, tak ada kepastian apapun. Sekarang menjelang Natal, menjelang tahun baru, dulu biasanya bersama sang ibu dan bapak, setelah beribadat di gereja, dia merayakan Natal dan menyambut tahun baru bersama teman-teman sebaya, menyambut tahun baru sebaya di seputaran rumah mereka, bermain petasan. Kini memang dia acap mendengar bunyi ledakan dari kejauhan, namun ledakan itu bukan bunyi petasan. Itulah dulu yang pernah dia dengar dan lihat. Ya, beberapa tahun lalu
juga beberapa sebelum sang bapak ditangkap. Dia acap mendengar letusan. Semula dia mengira itu bunyi petasan. Dia pun segera berlari mencari sumber suara. Namun astaga, dia melihat dari kejauhan senapan menyala dan orang-orang terjelepak. Dia yakin sekarang pun yang acap dia dengar kejauhan sana bukanlah suara petasan itu suara tembakan. Dia takut, dia meringkuk, menggelung tubuh, gemetarang. Dia ingin kembali ke rumah, dia ingin bisa kembali ke gereja bersama ibu, bersama bapak. Dia tak ingin mendengar lagi suara tembakan. Dia tak ingin lagi melihat orang menembak, tak ingin lagi melihat orang ditembak. Dia ingin melihat semua baik-baik saja. Dia masih duduk bersandar sebatang pohon merunduk menekur. Dia ingat dulu menjelang Natal. Dia ingin Sinterklas datang, karena itulah malam-malam dia acap tak tidur menunggu Sinterklas. Dia ingin meminta hadiah. Sinterklas menghentikan tembakan. Dia ingin hadiah, tak ada lagi tembakan, tak ada lagi orang ditembak. Dia ingin hadiah, kampungnya aman dan dia nyaman bermain bersama kawan-kawannya tanpa ketakutan. Namun dia tak pernah berkesempatan bertemu atau menjumpai Sinterklas. Padahal Bapak Pastor bercerita Sinterklas lelaki berjanggut panjang, berbaju merah putih, mengendarai kereta yang ditarik rusa, terbang berkeliling dunia membagikan hadiah kepada seluruh anak-anak. Semua dan setiap anak memperoleh hadiah sesuai dengan keinginan masing-masing. Namun kenapa tak pernah memperoleh hadiah? Apakah Sinterklas tak pernah di Papua dan karena itu suara tembakan tak pernah terhentikan? Apakah Sinterklas tak bisa mencegah atau melarang orang-orang menembak? Bocah itu makin merunduk keluh. Kini keinginan dia berubah. Dia ingin membaca cerita tentang sebuah kampung yang aman dan nyaman. Di kampung yang tak pernah terdengar suara tembakan. Di kampung yang tak pernah terdengar para bapak ditangkap. Namun buku macam itu tak pernah diperoleh, tak pernah didapatkan. Sinterklas tidak datang dan membagikan hadiah pada dia. Lalu entah dari mana membagikan hadiah pada si dia. Lalu entah dari mana muncul keinginan menulis cerita. Ya, dia ingin menulis cerita tentang kampung yang tak pernah ada suara tembakan. Kampung yang tak pernah bapaknya tak pernah ditangkap. Kampung yang aman dan nyaman. Entah kapan itu. Terima kasih kawan-kawan.